Mas Bu, apa sih yang menjadi kiat untuk berbisnis yang baik? Empat sifat ini harus kita punya. Pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, patonah. Yang keempat ini tabligh. Dan empat sifat ini tidak bisa dipisahkan. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita sedemikian apa kalau dibilang sedemikian hati-hatilah untuk meminjam suatu pinjaman dalam satu perbankan. Makanya itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan, wa'allallahul bai'a wa harramar riba. Kita dia boleh jual belikan, tapi kita juga tidak boleh melakukan transaksi riba, yang dimana tadi kita tahu disebut menguntungkan dengan jumlah yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatku. Semoga sahabat di luar sana tetap semangat, sehat, dimudahkan segala urusannya. Kesempatan hari ini saya kehadiran seorang yang katanya beliau ini salah satu pengusaha. Kita tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heru, Iya. apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana, Bang Asbu? Alhamdulillah baik, baik. Gimana, lancar usaha? Alhamdulillah masih berjalan lancar semuanya. Mudah-mudahan ini kita tetap berjalan dengan baik ya. Amin, amin. Usaha apa Pak? Kebetulan saya berusaha di bidang biro jasa di salah satu di airline penerbangan. Ya, sampai saat ini kita masih tetap semangat walaupun dalam keadaan Kondisi pandemi, kondisi pandemi ini. meskipun naik turun lah ya. Ya, betul. Mas Bu, apa sih yang menjadi kiat untuk berbisnis yang baik? Kiat. Bisnis yang baik itu ya bagaimana kita mempunyai sifat kejujuran. Kalau dalam perspektif pandangan Islam, karena memang grand masternya berdagang bisnis itu ya tidak lain adalah Nabi kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah grand masternya. Beliau itu dididik, bahkan beliau action langsung, berdagang langsung dalam usia 12-13 tahun. Dimulai dari situ sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Bagaimana beliau berdagang, dimulai dia bekerja sama, bagaimana dia menjadi seorang investor, bagaimana Rasul menjadi seorang pelayan buat saudagar waktu yang bekerja sama dengan beliau. Tidak lain itu semua adalah modalnya pertama adalah kejujuran. Ya seperti yang kita ketahui, empat sifat ini harus kita punya. Pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, patonah. Yang keempat ini tabligh. Dan empat sifat ini tidak bisa dipisahkan. Dan empat sifat ini yang menjadikan Nabi kita, Rasul kita mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercayai. Ketika Nabi berwirausaha, berdagang, bagaimana Nabi mempraktekkan kepada saudagar lainnya amanahnya Nabi, baik dan jujurnya Nabi kepada seseorang, kepada pembelinya, kepada konsumennya. Bagaimana Rasul memberikan kepercayaan baik kepada rekan bisnisnya,
bagaimana Nabi mempunyai sifat tabligh, menyampaikan. Kalau kata Nabi, barang ini bagus, barang ini jelek. Itu salah satu modal kunci untuk kita berwirausaha dengan benar. Maka dengan kebenaran itu, insya Allah dipastikan kita mendapatkan keuntungan yang besar. Bukan mendapatkan keuntungan yang membuat malapetaka. Banyak di luar sana mendapat keuntungan tapi bukan berkah, tapi malapetaka sendiri. Seperti itu, Pak Heru. Oke. Dalam berbisnis ataupun berdagang, saya selalu meminjam uang melalui bank. Bagaimana pandangannya dari pihak Mang Hasbun? Kalau dari pandangan perspektif Islam, ketika kita meminjam di dalam satu bank, tergantung bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita akadnya. Karena kita tahu sama-sama di negara kita ini ada bank konvensional kan, ada bank syariah, ya kan. Di situ masing-masing, ya kita sama-sama tahu lah. Kalau bank syariah itu kan sudah diatur dengan sedemikian baik. Apalagi sekarang itu sudah ada kan banyaklah bank-bank itu. Sekarang udah ada namanya BSI kan, Bank Syariah Indonesia. Iya, betul. Itu bagaimana diajarkan cara minjam tanpa bunga. Nah, nanti kembali kepada akad. Sebetulnya kalau berbicara masalah ini panjang, Heru. Bisa riba. Karena ini adalah sebuah ikhtilaf. Tergantung bagaimana kita meminjam dan akadnya. Karena banyak orang yang memang tertipu di sana. Atau mungkin juga mereka terjebak atau mungkin nggak tahu. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita sedemikian kalau dibilang sedemikian hati-hatilah untuk meminjam suatu pinjaman dalam satu perbankan. Makanya itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Wa'allallahul bai'a wa harramar riba. Kita boleh jual belikan, tapi kita juga tidak boleh melakukan transaksi riba, yang dimana tadi kita tahu disebut menguntungkan dengan jumlah yang lebih banyak. Sebetulnya saya sendiri bukan termasuk orang yang tahu begitu tentang pinjam meminjamnya, saya kurang begitu tahu. Tapi yang pastinya kita Islam itu sedemikian mungkin untuk kita lebih berhati-hati, Pak Heru. Kalau berbicara kita pinjam boleh. Contoh, Pak Heru mau pinjam sama teman rekan bisnis, saya pinjam dong 500 gitu. Ya pinjam, ya biasa kita pinjam, ya kan. Tapi kalau memang di bank kan punya aturan. Nah, saya kurang begitu paham dengan aturan bank itu ya. Seperti itu sih. Baik, Mas Bu. Apakah kita bisa melakukan secara Islam, kita berbisnis dengan orang yang berbeda keyakinan sama kita? Maksudnya dia tidak satu agama kita. Satu dengan agama kita. Dalam bermuamalah, kalau disebut Islam itu muamalah. Kita berhubungan, jual beli, apapun itu. Jauh sebelum kita melakukan itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah, karena memang di tanah kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah, di situ banyak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, ya kan? Bahkan mereka dalam satu sejarah itu, ketika saya lupa atau sejarah itu, banyak mereka yang memberikan untuk keamanan hartanya, mereka banyak yang menitipkan sama Rasul. Jadi Rasul pun dia jual beli kepada orang Quraisy, ke orang kafir itu ya biasalah seperti kita gitu. Cuman ada satu yang tidak boleh disatukan. Apa itu? Ritual ibadah kita. Ya kita mau beli apapun di toko material ya orang non muslim, ya kan? Kita mau beli alat digital kebanyakan ya non muslim, ya. Ya sah-sah saja, problem. Yang tidak boleh itu adalah mengganggu keyakinan ritual ibadah kita kepada yang maha kuasa. Itu nggak boleh dicampur adukan. Seperti itu. Terima kasih banyak Mang Hasbun nih, pandangannya buat saya dan terutama buat diri saya sendiri ya, buat
ke berbisnis untuk yang lebih baik lagi. Iya, jadi itulah bagian daripada aturan-aturan. Kita nggak boleh curang dalam bisnis. Dalam berdagang tuh nggak boleh curang. Ya itulah cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana kita amanah, jujur, ya kan? Kita harus saling percaya satu sama lain, ya kan? Kita nggak boleh mengatakan ketika kita berdagang atau kita berusaha atau berbisnis itu kita menjelekkan partner kita atau menjelekkan relasi kita. Itu tidak boleh, itu dilarang. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Oh si A, si bulan dagangnya begini, gak usah. Makanya itulah yang mendapatkan gelar alamin itu ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para saudagar di luar sana dengan cara jual belinya seperti itu, Rasul tidak. Islam mengajarkan sedemikian baik seperti itu. Dan itu sudah dicontohkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang grandmasternya. Kalau berbicara masalah jual beli, berdagang, berusaha, beliau lah salah satu. Makanya kita dikhawatirkan, kita kan Pak Heru ya, sering terjadi kan kita kadang saking pengen mendapatkan keuntungan gitu. Bagaimana cara kita untuk dapat keuntungan kan? Sedemikian konsep kita kemas, sedemikian rupa kita apa kalau dibilang ya untuk meraup keuntungan. Jadi dalam bisnis, dalam apapun kita tidak boleh kita meraup keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik. Bang Asbu, dalam saat pandemi semacam ini, banyak kawan-kawan kita di luar itu menghadapi masalah berbisnis. Apa yang menjadikan supaya kita mendapatkan ketawakalan bagi diri kita? Apa sih sebenarnya? Ya, saya juga diskusi ya dengan teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin mereka berkecimpung di dunia wirausaha. Ya, entah itu dia berdagang, entah itu apa. Apalagi kita masing-masing punya kemudaratan masing-masing lah. Kadang dia usaha yang usahanya malam, tiba-tiba dengan adanya PSBB apa satu lagi namanya itu? PPTM, PPKM ya? PPKM. Mereka terbatas. Ya kan, yang biasanya kerjaan tukang malam ya kan, kerjanya malam apa pecel lele, nasi goreng apa tiba-tiba dibatasi, mengeluh ya kan. Mereka yang siang terbatas juga dengan protokol yang seperti itu ya kan. Ya memang gitu, kita harus ikuti aturan itu. Tapi dari hikmah ini semuanya ya mungkin kalau saya bilang kita lebih cenderung kepada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sama-sama lah. Saya merasakan ikut juga. Karena apa saya bilang seperti itu? Ya nggak jauh beda teman-teman dekat saya itu, mereka-mereka yang berdagang begini. Ngeluhnya ya tidak lain adalah yang mungkin pendapatannya sehari sekian tiba-tiba anjlok bisa 50%, 30% ya kan. Tapi kalau saya bilang semuanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah takdirkan. Dengan apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahasa Allah itu, siapa mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan jalan keluarnya saja. Dari arah manapun Allah akan berikan. Ya secara psikolog, secara manusiawi mungkin kita dilema. Ya mungkin Pak Heru yang biasanya sebulan income sekian puluh, gitu kan tiba-tiba anjlok jadi belasan. Nah, kita memahami itulah kondisi psikologis itu, kita memahami sangat itu. Jadi tinggal bagaimana kita mengemas. Mungkin saat-saat momen seperti ini kita lebih dituntut untuk banyak bersyukur. Bersyukur kita masih sehat. Amin. Bersyukur kita lebih, mungkin yang tadinya kita sebelum pandemi kita disibukkan, kita sekarang lebih didekatkan bersama anak-anak, didekatkan bersama istri kita, ya kan? Itu mungkin salah satu hikmahnya. Apalagi sekarang kan sudah serba online kan, mungkin kita bisa berdagang di online atau apapun itu, gitu kan. Tinggal bagaimana kita, titik nyaman kita di mana sih? Bukan berarti dalam kondisi kayak gini kita udah mah lagi down tambah down. Ya. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala wasi'. Allah yang memberikan segala keluasan, Allah yang memberikan maha pintu rezeki. Tidak ada, kata Allah Subhanahu Wa Taala, melantarkan hamba-hambanya di muka bumi. Allah ciptakan hamba-hambanya di muka bumi ini
itu bukan untuk dilantarkan. Itu semua sudah diberikan porsinya masing-masing. Tinggal bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon ya, mungkin yang tadinya kita kurang ibadah kita mungkin lebih ditekankan lagi. Gitu loh. Jadi insya Allah banyak hikmahnya lah. Hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Kalau berbicara psikologis insya Allah sama kita merasakan itu. Saya tugas dakwah terbatas. Sekarang semuanya serba online. Saya ngajar online. Saya buat kajian taklim online. Gitu kan. Terbatas. Memang kita harus ya mengikuti aturan itu. Ya, mudah-mudahan sih cepat berlalu dalam kondisi seperti ini. Amin. Jadi saya bilang banyak hikmahnya lah. Alam ini kalau saya bilang, saya kadang diskusi sama teman-teman, sahabat. Sekarang kita lagi di apa ya kalau saya bilang, lagi digodok, lagi di filter. Siapa yang kuat, siapa yang berjuang, gitu loh. Entah itu dari psikolog, entah itu dari luar. Kita sedang di psikolog. Siapa yang kuat dan bertahan dalam kondisi seperti ini? Seperti itu. Berarti kita sekarang ini harus kembali lah ya, kembali untuk lebih menjadi orang yang lagi dicoba untuk yang lebih baik lagi. Lebih ya? baik lagi. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya kalau saya bilang sih bukan kembali lagi ya. Yang sudah waktunya kita harus cepat mendekatkan diri gitu. Mendekatkan diri. Ya mungkin yang tadinya kita di kantor atau berdagang sibuk melayani konsumen, sibuk mengerjakan urusan kantor ya kan. Mungkin saat ini kita lebih cepat untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita ambil hikmahnya lah ya. Hikmahnya dari pandemi ini justru kita harus menjadi ambil hikmahnya yang lebih baik. Jangan sampai kita putus asa ya. Jangan putus asa, tetap semangat dan menjadi lebih banyak menjaga kesehatan tentunya ya. Memang ya. Jadi yang penting saat ini tuh bagaimana kita berjuang berkarya dalam kondisi seperti ini. Karena Allah tidak mau melihat atau Allah mungkin tidak suka dengan orang-orang yang lemah. Yang mereka yang berputus asa. Allah selalu ada dalam kondisi kapanpun kita mau. Dan Allah itu hadir kepada kita. Dia terus berkarya, tetap semangat. Ya, meskipun sulit dijalani. Tapi ya itulah proses rasa sabar itu. Karena sabar itu tingkatannya yang besar, tinggi. Gitu. Ya, betul. Jadi sekarang ini kita tentunya sedang diuji, sedang dicoba. Semuanya ini yang mudah-mudahan kita bisa mencobaan ini yang bisa menjadikan kita lebih ke depan lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih. Baik, Pak Heru. Makasih sudah bisa berkenan hadir, ya kan. Tetap semangat, semoga usahanya, bisnisnya lancar. Amin. Amin. Makasih. Jangan lupa 2,5%-nya. Insya Allah. Karena itu adalah hak untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Amin. Sahabatku dimanapun berada, ini adalah bagian dari contoh wakilan teman-teman yang mungkin sibuk dengan kondisi saat ini, yang mungkin juga kondisinya sedang down. Kita sama-sama tahu, tapi tinggal bagaimana kita berusaha, berkarya, tetap semangat, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Fattah, Allah lah yang maha membukakan, ya Razak, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Saya jadi ingat bagaimana Allah memberikan rahmat sedikit ya. Saya jadi ingat bagaimana cicak-cicak dinding itu. Cicak itu makanannya apa sih, Pak? Nyamuk. Nyamuk. Oh. Cicak merayap, nyamuk terbang. Bagaimana coba? Secara nalar kita tidak bisa masuk. Ya. Cicak nggak bisa terbang. Tapi itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nyamuk itu menghampiri kan. Jadi kita pun yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kita untuk kehidupan kita yang terbaik. Itu saja. Mungkin ini bagian daripada diskusi kita, ya kan, semoga manfaat. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bang Hasbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.